Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metarianti dengan NPM 205103114. Di sini saya akan membahas terkait kasus PPH 28A, 29, dan 31E mengenai analisis pengaruh modal sendiri dan hutang jangka panjang terhadap PPH badan terhutang. Menurut Thomas Copeland dalam Prawirosentono, modal adalah suatu aktiva dengan umur lebih dari 1 tahun yang tidak diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Akan tetapi menurut Atmaja, modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada di sisi kanan suatu neraca, yaitu utang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Nah, berdasarkan definisi para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa modal adalah item-item yang berada di sisi kanan neraca yang terdiri dari hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan sehari-hari. Hutang jangka panjang adalah hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari periode akuntansi. Hutang jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hutang atau pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai bangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan baik langsung maupun tidak langsung untuk pembayaran kembali pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan PPH badan, pajak penghasilan badan itu adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya PPH 28A berdasarkan pasal 28A Undang-Undang PPH nomor 17 tahun 2000, jika PPH terutang lebih kecil dari jumlah kredit pajak yang terdiri dari PPH 21, 22, 23, 24, dan 25, sehingga menimbulkan lebih bayar, atas kelebihan ini wajib pajak dapat mengajukan restitusi atau dikompensasi untuk tahun berikutnya setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Sedangkan PPH 29, menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, jika PPH terutang untuk suatu tahun takwim lebih besar dari jumlah kredit pajak, sehingga menimbulkan kurang bayar, maka atas kekurangan pembayaran tersebut, maka harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Singkatnya, PPH 28 itu mengatur tentang kelebihan pembayaran pajak, sedangkan PPH 29 mengatur tentang kekurangan membayar pajak. Selanjutnya PPH 31E adalah salah satu undang-undang pajak penghasilan yang di dalamnya mengatur tentang wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto mencapai 50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengaturan tarif sebesar 50% dari tarif normal sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010. eh, Hasil pembahasan kasus PPH ini, yang pertama pada PT Intan Wijaya Internasional Tbk, rata-rata modal sendiri sebesar eh,
153.439 juta. Rata-rata hutang jangka panjang sebesar 1.079,6 juta. Rata-rata PPh badan yang terhutang sebesar 4.652,6 juta. Sedangkan pada PT Eka Dharma Internasional Tbk, rata-rata modal sendiri sebesar 68,6 juta, rata-rata PPh badan yang terutang sebesar 1.910 juta. Dan hutang jangka panjang PT Eka Dharma Internasional Tbk ini hanya memiliki akun imbalan pasca kerja, di mana akun tersebut bukan termasuk hutang jangka panjang, tapi diakui sebagai beban bagi perusahaan. Yang ketiga, PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. Rata-rata modal sendiri sebesar 108.354,2 juta. Rata-rata hutang jangka panjang sebesar 1.317 juta. Rata-rata PPh badan yang terhutang sebesar 2.063,4 juta. Dan yang keempat, PT Eterindo Wahana Tama Tbk. Rata-rata modal sendiri sebesar 365.692,4 juta. Rata-rata hutang jangka panjang sebesar 57.433,6 juta. Rata-rata PPh badan yang terhutang sebesar 920,7 juta. Dan yang terakhir PT Unggul Indah Cahaya Tbk, rata-rata modal sendiri sebesar 1.088,23,4 juta, rata-rata hutang jangka panjang sebesar 714.801,2 juta, dan rata-rata PPh badan yang terhutang sebesar 47.613,6 juta. Baik, kesimpulannya, yang pertama, pengaruh antara modal sendiri dan pajak penghasilan PPh badan terhutang secara signifikan tidak berpengaruh atau tidak dapat diterima. Maka penulis berpendapat bahwa tidak terdapat tidak terdapat hubungan linier antara modal sendiri dan pajak penghasilan PPh badan terhutang. Yang kedua, pengaruh hutang jangka panjang terhadap pajak penghasilan atau PPh badan terhutang secara signifikan berpengaruh atau dapat diterima. Maka penulis berpendapat bahwasannya terdapat pengaruh yang signifikan atau terdapat hubungan linier antara hutang jangka panjang terhadap penghasilan badan terhutang. Dan yang terakhir, modal sendiri dan hutang jangka panjang secara bersama-sama atau secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan atau PPh badan terhutang atau dapat diterima. Maka penulis berpendapat bahwasannya terdapat pengaruh hubungan antara kedua variabel endogen terhadap variabel eksogen. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.